Ya, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini tentang hubungan asmara ya, itu yang ada di antara kalian gitu. Dan ini akan saya readingkan tentang hal ketika dia melihatmu saat ini seperti apa gitu ya. Itu ketika si dianya melihat Capricorn saat ini gitu. Itu energi yang dia berikan seperti apa, kemudian dia melihat tentang Capricorn itu bagaimana gitu ya, itu kita lihat energinya di sini gitu. Dan ini otomatis yang saya tarik kan energi kalian berdua ya, energi Capricorn sendiri dan si dianya juga gitu. Ini general reading ya untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail begitu. Kalau di sini kan general ya, jadi untuk umum ada yang resonate dan ada yang enggak gitu. Oke, kita lihat di sini kartu yang muncul ada reconciliation ya. Dia melihat Capricorn untuk saat ini ingin kembali ke dalam hubungan gitu ya, itu entah ini dari energinya dia yang ingin kembali ke dalam hubungan dengan si Capricorn atau Capricorn yang ingin kembali ke dalam hubungan bersama dengan dia gitu. Yang pasti di sini ada energi ketika dia melihat Capricorn saat ini ada reconciliation ya, itu kembali ke dalam hubungan lebih baik gitu ya, dia melihatnya seperti itu. Kalau misalkan ini belum ya otomatis dia akan kembali ke dalam hubungan lebih baik, atau dia melihat si Capricorn yang akan kembali ke dalam hubungan lebih baik nantinya gitu ya, itu. Kalau misalkan di sini kalian sudah kembali ke dalam hubungannya, ini energi yang ada di kalian gitu ya, itu sih. Di sini ada reconciliation, kembali ke dalam hubungan lebih baik, dia melihat Capricorn seperti itu. Dan di sini ada soulmate ya, dia melihat si Capricorn ini seseorang yang bisa menempatkan dalam hubungan itu sebagai teman dan sekaligus sebagai belahan jiwa atas pasang kekasih gitu. Atau mungkin dia kembali ke dalam hubungan yang tadinya pertemanan menjadi kekasih gitu, bisa juga ya, ada peningkatan mungkin seperti itu gitu. Dan di hubungan kalian ini adalah hubungan soulmate ya, hubungan yang bisa menempatkan sebagai teman dan kekasih gitu. Itu, dan itu bagus biasanya kalau energi dalam hubungan seperti itu gitu ya, karena di sini kan ada energi untuk saling support, saling bantu gitu ya, saling mau sebagai tempat curhat apa segala macam gitu. Itu sih di hubungan kalian ini soulmate, dan ini kembali ke kehidupan lebih baik ya. Dan di sini ada stay optimistic about your love life juga. Dia ngelihat si Capricorn ini seseorang yang memberikan keoptimisan dalam hubungan, atau apa ya, hubungan ini kembali membaik menjadi hubungan yang optimis lagi gitu. Keduanya seperti itu. Dan di sini ada romantic feeling. Dia ngelihat si Capricorn masih punya hati ke dia, punya hati, masih punya perasaan ke dianya gitu ya, perasaan si Capricorn ke dianya ini benar-benar sangat kuat ya, feelingnya kuat ke dia gitu ya. Itu yang pasti masih punya perasaan, punya hati gitu ya. Itu karena di sini kalau saya lihatnya kalian ini ada permasalahan mungkin ya, ada permasalahan di sebelum ada hubungan reconciliation ini, sebelum ada hubungan kembali ke dalam hubungan lebih baik ini, yang pasti ada permasalahan-permasalahan di situ. Tetapi kalian mungkin ada yang fokus ke kehidupan masing-masing, ada yang menarik diri saja, atau ada yang hanya ingin terbebas dari kesendirian aja, atau hanya yang pasti mungkin hanya on off hubungannya gitu ya. Itu, dan di hubungan ini si dianya atau si Capricorn menginginkan untuk kembali ke dalam hubungan lagi lebih baik ke depannya gitu ya. Itu karena di sini perasaan atau feelingnya masih kuat di sini. Dia ngelihat si Capricorn seperti itu ya, itu.
di energi hubungan seperti itu. Dan di sini ada finance and career ya, ini masih masuk dalam energi hubungan asmara di sini. Oke, mungkin dia ngelihat si Capricorn saat ini lagi fokus ke karir keuangan kali ya. Jadi untuk kembali ke dalam hubungan ini masih istilahnya masih membutuhkan waktu gitu ya, masih membutuhkan waktu untuk memberikan keoptimisan gitu. Itu sih. Atau mungkin di hubungan asmara kalian ini meskipun hubungan asmara ada apa ya, hubungan asmara tapi menyangkut tentang karir keuangan, bisa juga seperti itu ya, bisa juga ya itu. Atau mungkin ini teman kalian di kantor, atau ya ini pertemanan di karir keuangan kalian sehingga menjadi hubungan asmara, bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin di hubungan asmara ini ada mungkin perjanjian-perjanjian dengan karir keuangan, bisa juga seperti itu. Yang pasti ini sesuaikan energi di kalian ya itu. Dan dia ngelihat si Capricorn di sini ya kembali ke dalam hubungan dengan energi seperti itu, tetapi juga fokus di hubungan karir keuangan juga gitu ya. Itu istilahnya di sini mungkin dia ngelihat si Capricorn lebih ke, karena ini kalau saya lihatnya ya kalian ini di energi ini tahu secara keseluruhan gitu ya, dari karir keuangannya Capricorn, dari perasaan gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dengan energi ini si dianya ngelihat Capricorn saat ini memang lagi fokus ke keuangan dan karirnya dia, dan akan kembali ke dalam hubungan untuk lebih baik menunggu waktu yang tepat, bisa juga seperti itu kalau kalian belum berada dalam hubungan yang kembali membaik gitu ya, itu menginginkan itu. Tapi kalau kalian sudah berada di hubungan yang kembali membaik, di sini otomatis akan apa ya istilahnya optimis dalam hubungan dan fokus juga ke karir keuangan gitu. Di hubungan asmara seperti itu, kebaginya energi gitu ya, seperti itu sih. Itu di hubungan asmara seperti itu dia ngelihat si Capricornnya. Dan kemudian di sini ada Three of Wands, dia ngelihat Capricorn ini kayak ada 3 rencana di sini, tapi satu rencana ingin direalisasikan oleh si Capricorn gitu ya. Itu. Dan ini ada Page of Wands ya, yang benar-benar satu rencana awal ini ingin direalisasikan oleh si Capricorn untuk bisa terwujud gitu. Yaitu tentang Two of Cups di sini ya. Tentang hubungan. Mungkin hubungan asmara yang istilahnya bisa memberikan hubungan yang saling cinta, saling sayang gitu ya. Hubungan yang pernikahan mungkin, atau hubungan yang istilahnya yang memberikan komitmen keseriusan gitu ya, itu. Atau mungkin kalau misalkan bukan di hubungan asmara ya menginginkan adanya kontrak atau perjanjian sesama partner bisnis gitu, bisa juga seperti itu yang ingin diwujudkan si Capricorn. Dia ngelihat itu ya, benar-benar itu satu rencana yang ingin direalisasikan, yaitu tentang kontrak atau perjanjian tersebut, atau komitmen atau pernikahan gitu ya. Itu yang dia ngelihat Capricorn, yang difokuskan tentang hal itu yang ingin diwujudkan gitu. Gitu sih. Otomatis di sini belum ada kontrak atau perjanjian ya, karena baru mulai ini untuk rencananya gitu. Kalau kembali ke dalam hubungan ingin adanya pernikahan ya, ini otomatis lagi dalam proses perjalanan di situ gitu ya, bisa juga ya itu. Tapi itu yang difokuskan si Capricorn, dia ngelihatnya tentang hubungan asmara yang saling cinta, saling sayang, adanya kedepannya ada komitmen serius pernikahan gitu ya. Kalau di karir keuangan ya adanya kontrak atau perjanjian yang sudah ada rencananya tapi belum terrealisasi, dan ingin adanya realisasi satu itu dulu gitu ya. Itu sih, mewujudkan itu kontrak perjanjian atau pernikahan gitu. Itu sih. Ya, dan di sini ada Nine of Wands ya. Dia ngelihat si Capricorn ini saat ini lagi memproteksi diri gitu. Ya mungkin memproteksi hubungan juga ya, karena ini kembali ke dalam hubungan membaik kan, memproteksi hubungan agar tidak terpisah lagi, agar tidak
terlepas lagi gitu ya, hubungan selalu ada bareng-bareng gitu. Itu sih lagi Lydia ngelihat si Capricorn lagi itu memproteksi hubungan asmara atau hubungan kontrak atau perjanjian di sini gitu. Agar kalau kontrak perjanjian ya bisa dipegang sebisa mungkin agar bisa memberikan hubungan yang saling memberi menerima seimbang gitu. Kalau dari segi selain hubungan asmara ya, kalau di hubungan asmara ya memproteksi prosesnya lagi memproteksi agar terwujud komitmen yang serius, yaitu pernikahan gitu. Itu sih. Dan di sini ada Seven of Pentacle. Untuk si Capricorn saat ini dia ngelihat lagi menunggu waktu yang tepat ya. Itu mungkin si Capricorn lagi menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke dalam hubungan lebih baik, untuk memberikan komitmen atau pernikahan yang secara real gitu ya. Itu masih menunggu waktu ini ya, masih menunggu waktu yang tepat kapannya gitu. Dan ini untuk kebahagiaan, di sini ada Eight of Cup ya. Untuk kebahagiaan sendiri atau kebahagiaan pasangan, mungkin ingin memberikan kejutan ya, itu istilahnya kembali ke dalam hubungan tetapi dengan kejutan-kejutan tersendiri, mungkin dengan memberikan hadiah mungkin ya, atau mungkin memberikan apa ya, komitmen yang tidak terduga sama sekali gitu ya, seperti itu. Atau mungkin mengatakan tentang ingin menikah tetapi istilahnya secara secara mengejutkan gitu ya, seperti itu bisa juga ya itu. Dan di sini itu yang ingin dituju si Capricorn, dia ngelihatnya gitu. Akan tetapi di sini masih menunggu waktu yang tepat, entah ini dari si Capricorn atau si dianya, ini masih menunggu waktu yang tepat untuk energi ini, karena energi ini kalau saya lihatnya semua lagi berproses ya, di hubungan asmara atau di karir keuangan, bisnis usaha gitu. Itu sih menunggu untuk adanya Two of Cup, kontrak atau perjanjian atau pernikahan atau komitmen gitu ya. Itu. Dan di sini ada King of Swords, yang mana semua ini energi semua segi ya, baik di hubungan asmara atau segi yang lain di sini nih membutuhkan sekali komunikasi gitu. King of Swords ya, membutuhkan komunikasi yang secara dewasa gitu ya, komunikasi yang secara dewasa. Kalau menuju ke pernikahan kan otomatis komunikasinya komunikasi yang dewasa gitu kan ya. Itu karena pernikahan itu juga hubungan seseorang yang sudah dewasa gitu. Kalau belum dewasa ya mengarungi pernikahan ya otomatis akan ada permasalahan yang mungkin ada yang bisa menyelesaikan, ada yang enggak kan gitu kalau belum dewasa ya. Tapi kalau sudah dewasa itu apapun permasalahan di pernikahan nanti itu bisa teratasi gitu. Itu dengan pemikiran yang secara dewasa gitulah ya, seperti itu. Dan di sini semuanya membutuhkan pemikiran yang dewasa, yang bijak gitu. Itu sih membutuhkan komunikasi yang secara dewasa pula gitu ya. Itu komunikasi yang apa ya, tepat waktu gitu ya, komunikasi yang ya secara king, komunikasi seorang raja itu kan otomatis bukan otoriter, tapi di sini untuk seorang raja di sini kan komunikasi yang memberikan apa ya, kayak membimbing gitu ya. Itu komunikasi yang baik, tetapi tujuan ke depan itu pasti gitu, seperti itu sih. Ini membutuhkan komunikasi itu gitu ya, membutuhkan King of Swords di sini, membutuhkan komunikasi yang secara cerdas, secara dewasa gitu ya, komunikasi yang secara cerdas sih. Gimana caranya? mau menjelaskan agak susah. Ya, seperti itulah ya yang semoga Capricorn paham di sini tentang King of Swords di sini ya. Itu sih. Jadi di sini
yang dibutuhkan semua energi di sini tentang komunikasi cerdas, komunikasi dewasa. Itu energinya seperti itu. Baik di karir keuangan, bisnis usaha itu membutuhkan seperti itu. Di hubungan asmara juga membutuhkan komunikasi yang seperti itu ya. Ini saya lihatnya kalian ini berproses, tapi prosesnya menuju ke hubungan yang adanya pendewasaan gitu dari semua segi kehidupan di sini ya. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Itu energinya, readingannya seperti itu. Dan saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Capricorn. Assalamualaikum dan